Keadaan roh setelah berpisah dari jasadnya. Ketika seseorang telah meninggal, maka rohani keluar dari tubuhnya, jasadnya. Roh tersebut akan berpindah ke alam barzah. Akan tetapi roh tersebut masih bisa melihat apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi pada keluarganya. Roh tersebut berusaha menyampaikan pesan kepada keluarganya saat proses pengurusan jenazah, namun tidak bisa didengar kecuali binatang. Apa saja pesan tersebut? Kita simak hadits berikut. Dalam sebuah hadits dari Aisyah R.A. katanya, "Aku sedang duduk bersila di dalam rumah, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan masuk sambil memberi salam kepadaku. Aku segera bangun karena menghormati dan memuliakannya sebagaimana kebiasaanku di waktu baginda masuk ke dalam rumah. Nabi SAW bersabda, 'Duduklah di tempat duduk, tidak usahlah berdiri, wahai Ummul Mukminin.' Maka Rasulullah SAW duduk sambil meletakkan kepalanya di pangkuanku. Lalu baginda berbaring dan tertidur. Maka aku hilangkan uban pada janggutnya, dan aku dapat 19 rambut yang sudah putih. Maka terfikirlah dalam hatiku dan aku berkata, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan olehnya nabinya. Maka aku menangis sehingga mengalir air mataku jatuh menitis pada wajah baginda. Baginda terbangun dari tidurnya seraya bertanya, 'Apakah sebabnya sehingga engkau menangis wahai Ummul Mukminin?' Masa aku ceritakan kisah tadi kepadanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, 'Keadaan bagaimanakah yang hebat bagi mayat?' Kataku, 'Tunjukkan wahai Rasulullah.' Rasulullah SAW berkata, 'Engkaulah katakan.' Jawab Aisyah R.A. Tidak ada keadaan lebih hebat bagi mayat ketika keluarnya mayat dari rumahnya di mana anak-anaknya sama-sama bersedih hati di belakangnya. Mereka sama-sama berkata, 'Aduhai ayah, aduhai ibu.' Ayahnya pula mengatakan, 'Aduhai anak.' Rasulullah SAW bertanya lagi, 'Itu juga termasuk hebat, maka manakah lagi yang lebih hebat daripada itu?' Jawab Aisyah R.A. Tidak ada hal yang lebih hebat daripada mayat ketika ia diletakkan ke dalam liang lahat dan ditimbuni tanah ke atasnya. Kaum kerabat semuanya kembali. Begitu pula dengan anak-anak dan para kekasihnya, semuanya kembali. Mereka menyerahkan kepada Allah berserta dengan segala amal perbuatannya. Rasulullah SAW bertanya lagi, 'Adakah lagi yang lebih hebat daripada itu?' Jawab Aisyah, 'Hanya Allah dan Rasulnya saja yang lebih tahu.' Maka bersabda Rasulullah SAW, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya sehebat-hebat keadaan mayat ialah ketika orang yang memandikan masuk ke rumahnya untuk memandikannya. Maka keluarlah cincin di masa remaja dari jari-jarinya dan ia melepaskan pakaian pengantin dari badannya. Bagi para pemimpin dan fuqaha, sama melepaskan serban dari kepalanya untuk dimandikan. Dikala itu rohnya memanggil. Ketika ia melihat mayat dalam keadaan telanjang dengan suara yang seluruh makhluk mendengar kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar, maka berkata roh, 'Wahai orang yang memandikan, aku minta kepadamu karena Allah, lepaskanlah pakaianku dengan perlahan-lahan sebab di saat ini aku berehat dari kesakitan sakaratul maut.' Dan apabila air disiram maka akan berkata mayat, 'Wahai orang yang memandikan akan roh Allah, janganlah engkau menyiram air dalam keadaan yang panas dan janganlah pula dalam keadaan sejuk kerana tubuhku terbakar dari sebab lepasnya roh.' Dan jika mereka memandikan, maka berkata roh, 'Demi Allah, wahai orang yang memandikan, janganlah engkau gosok tubuhku dengan kuat sebab tubuhku luka-luka dengan keluarnya roh.' Apabila telah selesai dari dimandikan dan diletakkan pada kafan serta tempat kedua telapaknya sudah diikat, maka mayat memanggil, 'Wahai orang yang memandikanku,
Janganlah engkau kuat-kuatkan dalam mengafani kepalaku sehingga aku dapat melihat wajah anak-anakku dan kaum keluargaku, sebab ini adalah penglihatan terakhirku pada mereka. Adapun pada hari ini aku dipisahkan dari mereka dan aku tidak akan dapat berjumpa lagi sehingga hari kiamat. Apabila mayat dikeluarkan dari rumah, maka mayat akan menyeru, "Demi Allah, wahai jemaahku, aku telah meninggalkan istriku menjadi janda, maka janganlah kamu menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim, janganlah menyakiti mereka. Sesungguhnya pada hari ini aku akan dikeluarkan dari rumahku dan meninggalkan segala yang kucintai dan aku tidak lagi akan kembali untuk selama-lamanya." Apabila mayat diletakkan ke dalam keranda, maka berkata lagi mayat, "Demi Allah, wahai jemaahku, janganlah kamu percepatkan aku sehingga aku mendengar suara ahliku, anak-anakku dan kaum keluargaku."